KPU terkait dengan pasca ditetapkannya dikeluarkannya putusan MA nanti. Kita sudah sama-sama siap menerima perubahan-perubahannya. Tapi sejauh ini kita masih memakai regulasi yang ada, yaitu PKPU 10 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka termen jawabnya Bapak Ibu. Silakan tadi Pak Presiden. Baik, terima kasih. Di sini bersama kita dalam giat rapat koordinasi pencermatan rancangan calon tetap. Nah, kemudian yang saya banggakan, Bapak Ibu pimpinan partai politik se-Kabupaten Pasaman Barat, saya ingin memperjelas ya apa yang disampaikan atau menyanggahlah sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dayat tadi berkenaan dengan tanggapan masyarakat tersebut. Bahwasanya beliau tadi alhamdulillah katanya, karena tidak ada tanggapan dari masyarakat katanya, terkait dengan pencermatan DCS tersebut. Jadi seolah nanti Bawaslu ini tidak bekerja terhadap pengawasan pencermatan DCT itu, yang bahwasanya pada saat itu kita telah lakukan pencermatan terhadap DCS tersebut. Nah, kita telah menyurati KPU pada saat itu siapa-siapa saja yang kita duga pada saat itu berstatus masih bamus, kemudian ada dai nagari dan pejabat-pejabat yang gajinya bersumber dari keuangan negara tersebut. Itu telah kita surati dan kita menafsirkan lain tentang regulasi tersebut, sehingga kita berdiskusi dengan mereka. Jadi mereka bukan ingin surat dari hasil pengawasan, mereka butuh bukti pada saat itu, tapi kami butuh rekomendasi dengan hal-hal yang sebagai yang saya sebutkan tadi. Ke depan tentu suratnya nanti kami berekomendasi lagi. Jadi kalau misalnya ada pencermatan kami kumpulkan bukti nanti. Kalau yang bersangkutan misalnya belum ada surat pengunduran dirinya, karena kami Bawaslu ini juga tidak bisa mengakses silon ini, tapi kawan-kawan KPU kan tentu bisa. Bahwasanya caleg tersebut, bahwasanya ada surat pengunduran dirinya atau tidak, kan itu kan ada itu di silon itu, bisa dilihat oleh kawan-kawan di KPU, tetapi kami tidak. Nah, sebenarnya kan kawan-kawan KPU ini kan tahu ini, bahwasanya yang bersangkutan karena mereka hanya fokus kepada KTP tersebut, karena di KTP mungkin barangkali dia bamus, tapi di KTP-nya itu wira swasta misalnya. Nah, KPU saya lihat terfokus ke situ karena wira swasta, tidak diperhatikan lagi status pekerjaan apakah dia bamus apa itu, tidak ada lagi, karena mereka menganggapkan mereka ini kan hanya secara teknis, bukan seperti melakukan pengawasan. Nah, harapan kami pada saat itu, kami juga ingin membalas surat dari kawan-kawan itu setelah berkoordinasi itu, tapi waktunya tinggal 2 hari pada saat itu. Penggantian apa ini? Kalau kami pada saat itu mengumpulkan bukti, kemudian kami balas surat kawan-kawan itu ribet juga kawan-kawan dari partai politik ini. Karena ketika temuan itu nanti bisa jadi juga ribet juga, karena akan ada pelanggaran administrasi. Jadi harapan kami, kalau yang itu sudahlah. Nah, ke depan kalau KPU minta surat ini harus rekomendasi, karena rekomendasi ini kalau menurut kami ini terlalu kasar, karena kita ini kan satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Ada KPU, DKPP, dan Bawaslu, satu kesatuan fungsi. Jadi kalau rekomendasi ini, karena KPU itu kalau tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu itu kan sanksinya ada pidana. Di samping administrasi nanti ada pidana. Jadi kalau menurut kami
terlalu kasar pada saat itu. Nah, di pencermatan DCT ini harapan kami kepada pimpinan partai politik ini agar memperhatikan betul sehingga nanti tidak ada muaranya nanti penyelesaian sengketa proses di Bawaslu. Ini bentuk upaya pencegahan kami dari Bawaslu. Kalau memang ada kader-kader partai politik yang terbaik yang mencalonkan diri yang dari anggota BAMUS bergabung kepada partai politik, kalau belum mengajukan surat pengunduran dirinya, silakan sampaikan kepada yang bersangkutan sehingga nanti tidak ada proses sengketa proses nanti. Karena yang termohonnya nanti juga KPU, termohonnya nanti tentu partai politik peserta pemilu. Nah, sekarang kan semangat Bawaslu itu kan mengedepankan pencegahan. Jadi saya berbicara di sini kepada kawan-kawan partai politik, ini merupakan pencegahan yang kami lakukan terhadap pencegahan sengketa proses pemilu. Jadi harapan kami nanti ya fokus untuk dalam hal pencermatan ini. Jangan nanti ada harapan kami ini ya, kalau memang tidak bisa tentu nanti partai politik ini kan punya kuasa hukum ini masing-masing ini. Nanti kalau merasa hak konstitusionalnya sebagai peserta pemilu dirugikan karena adanya keputusan KPU misalnya nanti tidak meloloskan di DCT, tentu kawan-kawan KPU juga yang digugat nanti atau dimohonkan penyelesaian sengketa proses ke Bawaslu. Nah, harapan kami dari Bawaslu itu tentu tidak ada sengketa proses nantinya. Tidak ada sengketa proses nanti. Nanti itu juga akan berpengaruh kepada proses pencetakan surat suara barangkali. Ada pengaruhnya barangkali. Karena sebelum jelas daftar calon tetap ini kan belum juga dicetak ini nanti surat suara ini. Karena di Bawaslu itu ada permohonan penyelesaian 12 hari. Kalau misalnya tidak selesai di Bawaslu, lanjut lagi ke Petun kan. Berapa hari pula prosesnya kan. Nah, harapan kami dengan mohon sangat kepada kawan-kawan partai politik agar mencermati betul pada saat pencermatan DCT ini, sehingga nanti tidak ada permohonan sengketa proses yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Kami sebenarnya bekerja Bapak Ibu, kami melakukan pengawasan, tapi karena silon itu tidak bisa kami akses, kami tidak bisa. Harusnya di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan Bawaslu itu kan bisa. Apalagi 2014 waktu yang manual barangkali bisa kita lihat akses silon itu. Karena sekarang itu makanya Bawaslu RI mendekapPPK KPU RI terkait dengan akses silon dan sidale ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini hasil putusan ini nanti kita lihat kalau memang dipartit nanti penyelesaiannya, mudah-mudahan kami bisa mengakses silon ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, saya sudahi. Kalau ada kata-kata yang saya tidak bertempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.